Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Sofyan. Sesuai dengan janji saya kemarin di pembahasan sebelumnya, di part 3 ini, di Classroom part 3 ini kita akan bahas bagaimana cara merubah header banner dan memanajemen kelas. Baik Bapak Ibu, langsung saja buka Google Chrome ya, karena saya di sini sudah buka Google Chrome, sudah login. Baik, langsung saja. Saya juga sudah menyiapkan gambar yang nantinya akan kita gunakan untuk merubah banner header ini. Ya, di sini saya sudah siapkan. Nanti saya akan gunakan ini. Ya, Bapak Ibu boleh dicatat langkahnya ya untuk merubah header banner ini. Yang pertama, Bapak Ibu pastikan aktifkan menu forum ini. Ya, lalu pilih upload foto. Di sini ada upload tema. Tema itu hanya untuk merubah tema saja ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya gambar sendiri, silakan gunakan gambar sendiri. Kalau tema ini hanya untuk merubah tema ini saja. Contoh, misalkan saya ingin merubah tema ini, ya tinggal pilih tema. Ya, dia berubah ya. Itu untuk pilih tema. Tapi kalau untuk upload upload foto dan ingin menggunakan foto sendiri, silakan tinggal klik upload foto. Ya, di sini pilih foto dari komputer. Ya. Ya, di sini ada ukurannya ya, Bapak ya. Silakan bisa diatur sendiri lebar ukurannya. Oke, kalau sudah pas, kira-kira tinggal dipilih. Ya, dia sudah berubah tuh Bapak Ibu ya. Jadi banner ini sudah berubah. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara memanajemen kelas. Ya, manajemen kelas ini kita bisa gunakan menu tugas kelas ini untuk memanajemen kelas. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk ya memang layaknya kita sedang berada di dalam kelas. Di dalam kelas itu ada absensi, ada tugas, ada ulangan harian, dan lain-lain gitu ya. Nah, caranya untuk membagi sub-sub itu kita harus menggunakan menu topik ini Bapak Ibu. Ya, menu topik ini kita akan gunakan untuk membuat sub-sub tadi. Ya, contoh saya akan contohkan satu saja. Saya akan buat 3 atau 2 contoh. Nah, topik yang pertama saya akan buat kehadiran misalkan. Setelah itu kita tambahkan. Ya, setelah kehadiran, kita buat topik berikutnya adalah materi. Ya, yang ketiga, saya akan buat topik tugas. Ya, jadi di tugas kelas ini saya sudah membuat 3 topik. Ya, pertama tugas. Nanti semua yang berhubungan dengan tugas, Bapak Ibu bisa taruh di sini. Yang berhubungan dengan materi pembelajaran bisa taruh di sini, ya. Yang berhubungan dengan kehadiran bisa taruh di sini. Jadi filenya itu nggak nyampur. Jadi ketika nanti 1 semester ya atau 1 tahun, ya kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Jadi kita tidak perlu berlama-lama mengajar kelas online ya. Kasihan anak-anak kita juga sudah kangen dengan kita di kelas tatap muka bercanda bareng ya. Mari sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berlalu Bapak Ibu. Oke, nah di kehadiran ini kita bisa isikan contoh ya, karena saya sudah buat 3 topik. Saya akan masukkan satu judul ke dalam topik ini ya. Oke, saya akan coba contohkan yang kehadiran dulu. Nah, untuk absensi, saya akan jelaskan dulu nih menu-menu ini Bapak Ibu. Nah, untuk tugas dan tugas kuis ini digunakan untuk membuat tugas-tugas ya Bapak Ibu ya. Bisa bentuknya esai, bisa bentuknya pilihan ganda. Ini next kita akan bahas. Nah, untuk pertanyaan juga sama. Kita lagi sedang bahas manajemen dulu Bapak Ibu ya. Nah, untuk kehadiran, Bapak Ibu bisa gunakan fungsi ini, materi. Kok kenapa materi? Materi kan bukannya untuk materi. Ya, betul. Materi ini bisa digunakan untuk fungsi absensi, untuk ngisi materi gitu ya. Ini juga bisa kita gunakan.
Ya, diklik dulu. Nah, di judul ini Bapak Ibu bisa beri keterangan. Misalkan pertemuan pertama, tanggalnya ditulis nggak? Nggak perlu ya. Sebetulnya segala sesuatu yang sudah dibuat di Classroom ini sudah secara otomatis ada tanggalnya, ada jamnya, semua sudah terekam. Tapi biasanya kalau saya taruh tanggal. Misalkan di pertemuan pertama saya pertemuan pertama dengan anak-anak itu 20 Juli 2020. Nah, untuk deskripsi silakan Bapak Ibu isi agar anak-anak nggak bingung nih bagaimana cara mengisi absensi. Misalkan kalau saya biasanya saya kasih keterangan, silakan absen dengan format. Nah, kita kasih nama, garis miring. Nah, jadi dibuat seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak-anak mau absen, mereka paham gitu apa yang harus mereka tulis dan apa yang harus mereka ketik ya. Jadi mereka akan absen seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu sudah siap post. Nah, di pojok kanan ini, ya pojok kanan atas ini ada bacaan posting. Tapi ingat Bapak Ibu, tadi kita sudah buat 3 topik tadi. Jangan dilupakan topiknya. Nah, absensi ini kita akan memasukkan ke dalam topik yang mana? Ya, tadi kita sudah buat kehadiran. Nah, tinggal diklik dulu kehadiran. Ingat topiknya dirubah dulu. Setelah topiknya dirubah, baru diklik posting. Ya, dia sudah masuk nih Bapak Ibu ya. Nah, nanti si siswa bakal mendapatkan notifikasi kalau Bapak Ibu sudah upload absensi. Nah, sebetulnya kita juga bisa gunakan absensi online. Ya, next kita bahas. Ini hanya untuk memudahkan Bapak Ibu berinteraksi dengan anak-anak ya. Kalau online kan nggak kelihatan anak-anak ngetik atau enggak gitu ya. Nah, ini anak-anak nih bisa langsung isi nih ya karena mereka langsung sudah dapat notifikasinya. Nah, untuk materi pun sama. Kita buat lagi, terus klik materi. Jangan lupa judulnya silakan Bapak Ibu isi. Nah, Bapak Ibu ingin memberikan materi apa? Ya, misalkan seperti ini formatnya ya. Deskripsinya Bapak Ibu isi seperti ini. Silakan baca, setelah dibaca lalu rangkum apa yang kalian ketahui tentang komputer. Nah, kalau materinya Bapak Ibu sudah ada di dalam komputer ya atau sudah ada di dalam Google Drive, silakan Bapak Ibu tambahkan. Ya, kalau saya akan contohkan dulu materi saya masih di dalam komputer ya, belum ada di Google Drive atau link ke YouTube. Next, ini juga nanti akan kita bahas di dalam pembahasan distribusi soal. Ya, karena kita akan coba contoh dulu satu. Nah, Bapak Ibu pilih yang upload nih ya, pilih yang upload. Nah, cari soal nih. Soalnya Bapak Ibu ada di mana? Ya, setelah diupload seperti ini Bapak Ibu. Nah, jangan lupa perhatikan topiknya ya. Topiknya kita rubah. Nah, topiknya materi. Setelah itu baru di posting. Oke, kita cek. Sorry, ini tadi ada kesalahan. Ya, sudah. Apa yang sudah kita buat tadi topiknya ya. Nah, ini kita isi dengan materi-materi dengan sesuai dengan kebutuhannya. Tugas, nanti kalau Bapak Ibu buat tugas silakan taruh di dalam topik tugas. Bapak Ibu buat materi silakan taruh di materi. Kehadiran pun begitu, ulangan ya, bisa PTS atau PAS.
Baik, Bapak Ibu, sekian materi kita di pembahasan kali ini. Tetap terus, pantengin terus channel Ade Sofyan. Next kita akan bahas di menu ini ya, banyak hal di sini. Bagaimana cara distribusi soal, terus bagaimana cara memasukkan soal, membuat soal online ketika jadi anak-anak bisa langsung kerjakan di sini gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya akhiri. Kalau ada salah-salah kata, ucapan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.